langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan mengurapi kita sekalian sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir, bahkan kita akan bawa pulang dalam kehidupan kita. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semuanya. Lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Nggak terasa ya, kita udah memasuki minggu terakhir di bulan November ini. Bentar lagi kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Ya, minggu boleh berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tetapi kasih Tuhan tetap ada bersama kita, tidak pernah berubah. Amin. Pada pagi hari ini mari kita ambil sikap tenang. Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Engkau melawat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap hati kami. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Dia selalu temani kita. Kau temani aku, dan Roh-Nya bekerja selalu. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yes Tuhan. Bapakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan mengalir kuasa dari tempat maha.
Yes Tuhan, Engkau mengalir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, mengalir. Yes Tuhan, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka Tuhan. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami tenang bersamamu Tuhan. Glory bagimu. Kau hadir di sini Tuhan. Kau melawat kami. Kau-Mu bekerja Tuhan. Mari buka hatimu, mari angkat tanganmu, mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau gunung batu kami Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap sakit yang kami alami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak.
Kaulah yang terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak Tuhan, Kau saja yang layak. Kaulah yang terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Yes, Tuhan, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadir Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah dengan urapan-Mu Tuhan, dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hati kami Tuhan, hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu, dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat Roh Kudus. Allah Roh jamah hati kami Tuhan, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Saya serahkan kepada hamba-Nya.
Kami merindukan Engkau Tuhan. Bukan saja merindukan Engkau berada di tempat ini, tapi merindukan Engkau memimpin kami, menjamah kami setiap waktu, menuntun langkah-langkah kami. Dan siang hari ini ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami merindukan Engkau lebih lagi. Supaya kami dapat mengerti isi hati Kristus. Dan supaya kami dapat melakukannya. Maka berkati apa yang kami lakukan siang hari ini. Pujian, sanjungan sudah kami naikkan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dia yang kami sembah, Dia yang kami kagumi. Dan sekarang kami merindukan Dia berbicara kepada kami. Karena itu Allah Roh Kudus, bekerjalah menjamah setiap kami, supaya kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim pemuji yang sudah melayani dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih belum bosan ya mendengar cerita tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ya. Karena sampai berapa minggu lagi ya Pak Titus ya? Sampai masih panjang lagi kita akan membicarakannya ya. Perjalanan orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian ya. Tapi jangan khawatir, kita bukan membicarakan itu saja, tapi kita membicarakan setiap perkemahan yang mereka singgahi atau ketika mereka berdiam dan mereka berkemah, ada pesan apa di setiap tempat itu ya. Ada kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Ada juga kejadian yang tidak terjadi di sana. Maksudnya begini, Alkitab hanya mencatat bahwa mereka sampai di satu tempat, hanya itu saja. Gak ada pernyataan cerita kejadian apa yang terjadi di sana. Tapi kita akan membahasnya, mengapa tempat itu dinamakan demikian. Kenapa? Karena begini, nama-nama yang dicantumkan di dalam Alkitab, tempat kemah persinggahan mereka atau tempat kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya substation. Ya, kayak kereta api ada stasiun-stasiunnya gitu mungkin ya. Ya. Nah, setiap tempat itu namanya itu seringkali tidak umum dan tidak terdapat di peta-peta, baik zaman yang dulu maupun zaman sekarang kita lihat nggak ada tempat itu nama itu. Tapi sesungguhnya nama itu dinamakan oleh orang Israel seperti yang ada di dalam Alkitab dan kita mencari tahu mengapa dinamakan demikian. Ya, oke. Nah, yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah bagaimana mereka sampai di tempat yang namanya Mitka. Bilangan 33 ayat 28 menuliskan seperti ini. Hanya satu kalimat pendek saja. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mika. Ya. Dan itu saja, tidak ada cerita apa-apa. Tapi kita mau bahas bersama-sama tentang hal itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tanya, apa bedanya orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang tidak percaya kepada Kristus? Kalau misalnya saya ceritakan kejadiannya begini. Manusia mengalami suka dan duka. Orang yang percaya pada Kristus mengalami itu juga enggak? Nah. Mengalami senang, sedih, mengalami juga ya. Mengalami manis, pahitnya kehidupan, iya. Mengalami kesuksesan dan ketidaksuksesan, iya. Mengalami sehat tapi juga mengalami sakit, iya juga. Dan lain-lain yang kalau kita lihat, apa bedanya gitu ya. Sekarang pertanyaannya apa bedanya dengan orang yang tidak percaya Kristus? Orang yang percaya Kristus ini dengan orang yang tidak percaya dengan Kristus. Kalau semua kejadian yang dialami itu sama saja gitu. Ya. Itu pertanyaan dasar pertama. Perjalanan hidup kita seperti sudah berulang-ulang dinyatakan di mimbar ini sebenarnya seperti gambaran perjalanan hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Gambaran bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, kita dibebaskan. Dibebaskan, Tuhan Yesus membebaskan kita. Kemudian dibawa perjalanannya menuju ke tanah perjanjian. Ya, surga nantinya kita. Tapi gambarannya adalah Israel yang keluar dari tanah Mesir, kemudian menuju ke tanah perjanjian. Dan sekarang kita adalah sedang dalam perjalanan, ya. Sedang dalam perjalanan. Hal-hal yang terjadi dalam kepada orang Israel sebetulnya menggambarkan apa yang terjadi pada kita, ya. Orang Israel waktu
masuk ke padang gurun mengalami haus? Iyalah, mereka buktinya komplain minum ya. Menemukan mata air yang begitu mereka minum, ternyata pahit, nggak enak ternyata diminum. Iya, banyak yang mereka komplain di sana. Banyak yang mereka hadapi di sana. Tetapi apa bedanya sekarang? Kita mau lihat apa bedanya orang Israel pada waktu itu. Mereka menghadapi hal-hal yang sulit juga. Di padang gurun mereka menghadapi hal-hal yang sulit juga. Tapi selama perjalanan mereka, ada apa yang bersama dengan mereka? Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir itu selalu ada bersama mereka. Mendampingi perjalanan mereka, menuntun mereka terus, tidak meninggalkan. Perjalanan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Walaupun kejadiannya sama-sama bisa sakit, sama-sama bisa mengalami kejatuhan, sama-sama bisa mengalami kepahitan, sama-sama bisa mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tapi ada Allah semesta alam yang menyertainya. Amin. Amin, haleluya. Nah, hari ini kita berbicara tentang Mika. Ya. Jadi orang Israel, minggu lalu kita berbicara tentang Tara. Kemudian mereka berjalan, meninggalkan Tara, masuk ke tempat yang namanya Mika. Di dalam catatan Alkitab tidak ada catatan kejadian apa yang terjadi di Mika. Hanya saja kita dapat mengetahui. Mitka berarti sumber mata air yang manis. Sumber mata air yang manis. Dan tampaknya kalau dari kata itu dilihat, sumbernya bukan cuma satu, tapi banyak sumber mata air di sana, di daerah sana. Mitka itu daerahnya di area, nanti kalau misalnya di rumah sempat lihat Gunung Hor. Gunung Hor itu sebetulnya agak mendekati tanah tempat itu ya, tempat bapaknya, ya Harun. Jadi kebayangkan, misalnya ini, saya harus terbalik lihatnya. Abraham kan dari Ur ya. Ur itu di sini misalnya. Ini tanah perjanjian Kanaan. Abraham waktu keluar dari Ur tuh nggak langsung ke sini, ke tanah perjanjian enggak. Mereka ke sini dulu, ya. Haran ya Pak ya. Ke sini dulu yang namanya Haran. Kemudian melewati tanah Kanaan. Waktu itu belum menempatinya. Kemudian Mesir di daerah sini, ya. Itu gambarannya. Nah, orang Israel itu sudah udah mau masuk nih tanah Kanaan. Tapi karena apa yang mereka lakukan? Mereka mengintai tanah perjanjian itu. Enggak begitu yakin tanah perjanjian itu ada apanya gitu ya. Mereka mengintai, kemudian mereka sebagai itu gambaran pernyataan bahwa mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka mencoba berperang, merasa yakin kalau mereka berperang, Tuhan akan mendampingi mereka. Tapi Tuhan bilang, saya tidak mau mendampingi kamu. Mereka kalah perang. Akhirnya Tuhan menegur mereka dan menghukum mereka dengan 40 tahun perjalanan di padang gurun. Nah, dari tanah Kanaan mereka muter lagi tuh. Muter lagi. Nah, ngelewatin area yang ke area sini nih, yang tempat Abraham pertama kali tinggal sama orang tuanya setelah keluar dari Ur. Nah, di daerah situlah Mitka itu, ya, di daerah situlah Mitka itu. Nah, Mitka berarti sumber mata air yang manis. Ini adalah perkemahan ke-24 daripada orang-orang dari rombongan Mesir ini, rombongan Israel ini. Perkemahan mereka yang ke-24. Bayangkan ada 42 perkemahan dan kita masih berapa minggu lagi akan membahas itu, ya. Nah, Mitka berarti sumber mata air yang manis. Dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi orang-orang percaya. Nanti kita akan melihat kenapa ini menjadi pelajaran yang penting. Pertama kita mau melihat ada hal yang berlawanan yang terjadi. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mengikuti khotbah-khotbah yang lalu, pada awal-awal perjalanan kita membahas tentang perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, mereka pada perkemahan yang keempat kalau tidak salah ya, pada perkemahan perhentian yang keempat, mereka sampai di tempat yang mereka namakan Mara. Mara itu, kenapa tempat itu dinamakan Mara? Karena di sana mereka menemukan mata air, tapi mata air itu pahit.
airnya tidak dapat diminum dan mereka komplain kepada Tuhan. Ya, tidak bisa diminum karena itu mereka menamakan tempat itu Mara. Masih ingat yang menamakan dirinya Mara siapa? Masih ingat? Naomi menamakan dirinya Mara karena apa yang terjadi pada diri dia. Tapi ketika menantu dari Naomi ini adalah menantu yang setia, Tuhan memakainya dan Daud muncul dari keturunan Naomi. Kemudian Tuhan Yesus muncul dari keturunan Naomi. Tapi Naomi sempat menyatakan dirinya, panggil aku Mara, karena pahitnya hidupku. Nah, orang Israel melewati tempat yang namanya Mara pada perjalanan atau perhentian keempat mereka di awal. Dan pada waktu ini perhentian mereka ke-24, perkemahan mereka ke-24, mereka menemukan satu tempat yang berlawanan dengan yang itu. Kali ini mata airnya manis. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan tidak? Kalau misalnya diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Berapa minggu ini kita membahas tentang perhentian atau perkemahan-perkemahan orang Israel dalam perjalanan mereka. Tetapi ketika mereka sudah keluar atau ketika mereka selesai mengintai dan Tuhan menghukum mereka dengan 40 tahun perjalanan di padang gurun, hampir tidak pernah ada catatan tentang kejadian di setiap perkemahan yang terjadi. Yang mereka singgahi. Di mana saja, berapa kali kita khotbahkan di tempat ini, hanya mereka berangkat dari mana, lalu berkemah di mana. Sudah itu saja, tidak ada catatan yang lain. Tidak ada cerita tentang mereka mengeluh tempat mereka tinggal. Tidak ada cerita tentang mengeluh makanan mereka. Tidak ada cerita tentang mereka mengeluh ketidakadilan, tidak ada. Tapi sebelum itu banyak keluhannya. Ya. Tapi setelah Tuhan menegur mereka dan menghukum mereka 40 tahun, hampir tidak ada tuh cerita apa-apa. Yang diceritakan adalah mereka sampai ke satu tempat dan mereka menamai tempat itu. Dan yang ini dinamai Mithka, sumber mata air yang manis. Kira-kira kenapa ya mereka tidak ada catatan keluhan, tidak ada catatan komplain, tidak ada catatan pemberontakan di sana. Saya percaya sekali ketika Tuhan menegur mereka dengan menghukum mereka 40 tahun perjalanan di padang gurun. Mereka menyesal. Masih syok ya. Berminggu-minggu perjalanan itu. Mereka terpaksa masuk lagi ke padang gurun dan mengitari padang gurun itu. Karena apa yang mereka lakukan. Tidak ada komplain lagi. Tidak ada catatan keluhan lagi. Tidak ada catatan pemberontakan lagi. Itu yang terjadi pada orang Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita membandingkan gambarannya dengan kita sebagai orang Kristen. Walaupun kita sekarang lihat apa yang terjadi pada orang pada orang Israel. Tuhan menghukum mereka dengan 40 tahun hidup di padang gurun. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka? Tidak. Ya. Dan tempat persinggahan hari ini yang kita pelajari adalah bukti bahwa Tuhan walaupun menghukum, Dia tetap menjagai, Dia tetap menyediakan, Dia tetap memberikan yang baik bagi orang Israel. Walaupun orang Israel harus terseok-seok, mungkin capek mungkin ya, jalan di padang gurun, di tempat yang gersang. Tapi Tuhan menyediakan mata air yang manis. Malah gambarannya banyak mata airnya. Dan mereka dapat menikmati minum di sana dengan luar biasa. Karena kalau mereka menyatakan manis, berarti itu bukan air yang rasanya biasa ya. Pasti ada yang spesial rasanya di situ. Atau ada yang pernah minum minuman air mineral yang rasanya ada manis-manisnya gitu. Ada yang merasa nggak itu ada manis-manisnya? Saya juga kurang begitu tahu ya. Tapi pasti ada istimewanya di situ gitu. Sampai maksudnya yang dialami oleh orang Israel sampai mereka menamakan tempat itu Mithka. Ya. Nah sekarang kita membandingkan dengan diri kita karena ini adalah pelajaran tentang perjalanan hidup orang Kristen. Apa yang kau alami?
Padang gurun apa yang sedang kau hadapi? Kegersangan apa yang sedang kau lewati? Hari ini kita membaca hanya satu kalimat. Mereka berangkat dari Tarah, lalu berkemah di Mitka. Tapi kita dapat menangkap satu kesaksian bahwa Allah menyediakan hal yang manis di tengah-tengah padang gurun untuk orang Israel dan untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, Allah kita itu luar biasa. Kalau saya selalu mengagumi nama-nama Allah. Ya, dalam pujian penyembahan saya sering menyebutkan nama-nama Allah itu. Mengapa? Karena Allah itu unik ya. Dia harus menghukum, tapi dia juga harus mengasihi. Susah loh itu. Ya. Sampai sekarang aja mungkin orang tua harus belajar bagaimana memukul anaknya ketika anaknya nakal. Ya. Kalau dipukul, aku tuh mengasihi dia, kasihan gimana. Tapi dia tuh harus dididik gitu ya. Nah, Allah itu seperti itu. Dia harus menghukum, tapi dia juga mengasihi. Dia harus adil menghukum orang yang berdosa, tapi dia juga harus menyelamatkan karena ini umat pilihannya. Karena ini adalah ciptaannya. Seringkali terlihat kontradiksi. Tapi Allah adalah Allah yang adil. Dan dia Allah yang di luar pemikiran kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini adalah salah satu bukti. Walaupun orang Israel melewati padang gurun, walaupun kita semua mengalami kesulitan, ketahuilah Bapamu yang menyertai engkau setiap waktu dalam perjalanan hidupmu, Dia yang menyediakan air manis di tengah padang gurun itu. Haleluya. Nah, pernyataan Yesaya 51 ayat 3 ini luar biasa. Ya, seperti ini. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ya, reruntuhannya. Artinya sebenarnya ada duka cita di situ. Sion runtuh, hancur. Yang dibangga-banggakan Israel itu hancur. Ia membuat padang gurunnya menjadi taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Artinya apa? Di tengah-tengah masa yang sulit, ada air yang manis yang membuat orang-orang percaya bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, walaupun dia adil dan harus menghukum, tapi dia juga Allah yang penuh kasih yang menyediakan apa yang kita perlukan. Yesaya 49 ayat 10 menyatakan seperti ini. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka, kalau diperhatikan nanti dibaca di rumah di ayat ini ya. Penyayangnya itu pakai huruf besar. Artinya apa? Itu nama Tuhan. Ya. Kalau ditemukan di Alkitab itu apa misalnya? Penasehat huruf besar, ajaib huruf besar. Apa ya yang biasa dipakai untuk Natal itu apa ya? Namanya penasehat, ajaib. Allah yang perkasa huruf besar, Raja damai huruf besar. Itu adalah nama-nama Allah. Dan di sini namanya disebutkan. Ya. Yesaya 49 ayat 10. Sebab penyayang mereka, penyayang itu huruf besar, akan memimpin mereka dan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Ya. Karena penyayang kita semua, Allah yang menyayangi kita itu akan menuntun kita ke sumber-sumber air. Lalu bagaimana kita dapat berjalan sampai kita ke tempat sumber-sumber air itu? Kisah Rasul 3 ayat 19 menyatakan seperti ini. Sebelum saya bacakan, saya ingin menggambarkan begini. Tadi saya sudah menyebutkan ketika orang Israel sampai ke tanah perjanjian, hampir sampai, mereka berdosa dengan mengutus utusan-utusan untuk penyelidik ya, apa ya namanya? Ya, orang-orang yang untuk survei lah ke sana. Kurang percaya gitu loh dengan janji Allah bahwa ini tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Ya survei benar nggak ini tanahnya seperti ini gitu. Bahkan ketika mereka membawa hasil anggur, hasil kebun yang ada di sana, mereka pun tetap tidak percaya.
Luar biasa orang Israel ini. Mereka tetap tidak percaya dan mereka mengeluh, ternyata tanah tempat kita akan pergi itu susah dimasukinya karena orang-orangnya besar dan sebagainya. Ya. Tapi ketika Tuhan suruh mereka balik, jangan masuk. 40 tahun kalian harus melewati ini. Dan kalau Tuhan bilang 40 tahun mereka harus melewati ini, artinya sebagian dari orang-orang itu menyadari bahwa mereka akan mati di padang gurun, iya enggak? Itu mereka bukan cuma orang-orang muda loh, banyak orang tua juga. Ketika Tuhan bilang 40 tahun mereka di padang gurun, sebagian besar dari mereka mungkin, ya aku matinya di padang gurun, nanti bukan di tanah perjanjian. Dan ketika mereka diam di setiap tempat perkemahan, mereka tidak ada mengeluh, tidak ada catatan pemberontakan di sana, tidak ada catatan komplain di sana. Artinya ada dua hal yang terjadi yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saya menyimpulkannya adalah dua titik ini yang diperlukan supaya kita dapat berjalan terus dan sampai ke Mitka, sumber air yang manis itu. Sadarlah akan kesalahanmu. Sadarlah bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi. Sadarlah bahwa Dia adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Sadarlah bahwa apa yang Dia janjikan itu benar dan pasti. Sadarlah bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Allah yang menciptakan bintang-bintang langit dan bumi dan segala isinya itu. Masa kan tidak sanggup untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Sadarlah bahwa Dia mampu, Dia sanggup. Dan bertobatlah karena kita sempat tidak mengakui kekuatannya itu. Bertobatlah. Dalam kekristenan, kita tadi berbicara tentang sumber air yang manis. Ada gambaran sumber air yang lain. Siapa dia? Siapa? Takut jawab, takut salah, tidak tahu. Ya. Tidak tahukah kita semua bahwa Allah Bapa yang mengasihi kita itu menyediakan sumber air kehidupan di dalam Yesus Kristus Tuhan? Dia bukan saja menghukum manusia yang jatuh di dalam dosa itu untuk keluar dari Taman Eden. Tapi Dia juga menyediakan sumber air kehidupan supaya manusia itu bisa hidup dan hidup kembali bersama-sama dengan Allah. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 menuliskan seperti ini. Waktu itu Tuhan Yesus duduk di dekat sumur, ketemu dengan seorang wanita Samaria, ya. Yang jawab pasti sedang sekolah Alkitab atau sedang belajar Alkitab. Ya, dan jawab Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pelajaran kita siang ini tentang Mitka, mungkin di dalam Alkitab hanya ada satu baris yang sederhana, ya. Tapi ketika kita mengamatinya baik-baik, apa arti kata Mitka itu? Dan bagaimana Allah yang maha baik itu menyediakan sumber air manis itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang percaya pada Dia, umat pilihannya. Adalah gambaran kita ketika kita diselamatkan dan Tuhan Allah menyediakan sumber air kehidupan itu kepada kita semua. Amin. Amin. Ragu-ragu aminnya? Haleluya. Firman yang saya sampaikan atau renungan yang saya sampaikan ini singkat. Tapi saya sangat sungguh berharap bahwa Allah Roh Kudus menolong kita untuk mengerti lebih dalam lagi.
Karena ayat kalimatnya itu pendek dan penjelasannya itu memang singkat. Tapi itu menentukan bagaimana kualitas kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita memperlakukan Allah kita dan mempercayai Dia. Bahwa dalam keadaan apapun, Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Ketika kita berdosa, Dia menyediakan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, Dia menyebutkan namanya Yehova Yireh, Allah yang menyediakan. Ketika engkau gundah gulana, Dia menyebutkan namanya Yehova Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Ketika engkau harus bergumul dengan sesuatu yang berat, Dia menamakan dirinya Yehova Nisi, panji-panji kemenangan. Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia adalah Allah yang segalanya bagi kita sesungguhnya. Kalau kita mengenal Dia. Jika engkau sedang dalam masa-masa yang sulit, ketahuilah bahwa Allah menyediakan tempat yang namanya Mitka, sumber air manis, di mana engkau dapat bersuka cita di tengah-tengah kesulitanmu. Engkau dapat bernyanyi bersorak-sorak di tengah-tengah keruntuhan yang sedang kau hadapi. Engkau dapat menyanjung-nyanjung Dia sebagai Allah yang luar biasa. Di tengah kesulitan-kesulitan yang sedang kau hadapi. Di tengah sakit penyakit, di tengah apapun. Ketika saya terpapar COVID awal tahun ini. Januari sampai cukup lama. 1 bulan. Yang saya nyanyikan setiap waktu adalah, Tuhan Yesus, aku membutuhkan-Mu. Itu lagu yang paling sering saya nyanyikan. Dan saya bersyukur. Kenapa? Dalam sakit itu, saya punya kesempatan banyak untuk memuji Tuhan. Saya punya kesempatan banyak untuk memuji Tuhan. Biasanya sibuk di kantor. Tapi ketika saya sakit dan saya berdiam, saya punya kesempatan untuk memuji Tuhan lebih lagi. Di tengah-tengah sakit kita dapat bersuka cita. Di tengah-tengah masa-masa sulit kita dapat bersuka cita. Karena apa? Kalau Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan ketika kita berdosa, Allah menyediakan Yesus untuk menyelamatkan kita. Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Kita mau nyanyikan lagu itu bersama-sama. Saya minta untuk pelayan pujian bisa maju ke depan. Kita mau nyatakan, kita mau sanjung Dia dengan nyanyian ini. Kita nyatakan, Engkau baik Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kubutuhkan. Engkau menyediakan apa yang kuperlukan. Bahkan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan aku. Engkau baik Tuhan. Karena itu terima kasih kepadamu. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat Kita bangkit berdiri. Aku ada. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama dengan mengucapkan syukur kepada Dia Allah yang menyediakan hal-hal yang manis. Dia Allah yang menyediakan hal yang kita butuhkan. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kepada Allah yang menyediakan segala sesuatu, kepada Yehovah Yireh, kepada Yehovah Nisi, pada Yehovah Shalom, pada Yehovah Tsidkenu, Allah yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena apa yang kami alami ini, kalau kami mengalami hal-hal yang sulit, kami mengetahui bahwa Engkau menyediakan sumber mata air manis bagi kami. Dan bukti yang paling nyata adalah Tuhan Yesus yang menjadi sumber air kehidupan bagi kami. Ketika kami berada di dalam dosa-dosa kami, Engkau memanggil kami dan menyediakan Yesus, keselamatan yang daripada Yesus. Bahkan untuk hidup yang sedemikian rupa saja Engkau sudah menyelamatkan kami. Apalagi untuk hal-hal yang kami perlukan setiap harinya. Untuk permasalahan-permasalahan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu walaupun itu sulit, tapi hari ini kami belajar ada Mitkah, di mana Allah menyediakan sumber air yang manis. Ketika kami mengalami sakit penyakit, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Karena hari ini kami belajar tentang Mitkah, bahwa Engkau menyediakan sumber air manis yang memberikan kelegaan bagi kami semua. Ketika kami mengalami kemerosotan ekonomi, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau adalah Allah yang perkasa, yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa, Engkau sangat baik, dan kami mengucap syukur untuk itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pribadi yang ada di sini pada saat ini mengucapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan untuk setiap apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup-Mu. Nyatakan ucapan syukur-Mu, terima kasih-Mu kepada Dia. Allah yang baik itu menyediakan apa yang kau butuhkan. Sekarang waktunya, kesempatan bagi kita untuk mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. 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 Allah yang tidak pernah meninggalkan itu, Allah yang selalu mendampingi itu, ada Allah yang menyediakan apa yang kau butuhkan, menyediakan hal-hal yang manis. Luar biasa Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan.
nyatakan Engkau baik Tuhan. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segala ucapan syukur, nyanyian pujian kami serahkan bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan, Allah pembela kami, Allah sumber kemenangan kami. Terima kasih untuk siang hari ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, sehingga sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kami. Kami dapat menyaksikan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus baik. Walaupun yang kami hadapi ada hal-hal yang kelam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk Bapak Diaken David yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, yang sungguh memberkati kita semua. Amin. Biarlah Diaken David dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dalam melayaninya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman. Pada tanggal 12 Desember jam 10 pagi ada pemberkatan pernikahan atas nama Saudara Andi Sulistio dengan Saudari Catherine Victoria. Ya. Dan juga pada tanggal 12 juga kita ada perayaan HUT Gereja Gia GNR sekaligus Natal Gia GNR pukul 6 sore. Ya, jadi tanggal 12 pukul 6 sore kita ada Natal di tempat ini. Kami sangat memohon kehadirannya pada hari H, dan untuk kehadiran pun kita akan share link untuk diisi. Jadi nanti ada link yang di-share oleh panitia dan itu kita isi. Maksimal H-1 ya mengisi link kehadiran untuk memudahkan panitia mengatur tempat duduk ya. Dan yang penting acaranya pasti seru banget ya. Kita panitia udah berusaha untuk membuat acara ini menjadi lebih baik lagi nanti. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk datang dan mendaftarkan diri melalui link yang ada. Oke. Untuk ini ketua panitianya Saudara Angga. Untuk anggaran Natal mungkin bisa ditampilkan. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk menyumbang dana untuk acara Natal kita, dan ini kita tampilkan ya. Rincian dana Natal umum dan HUT Gia GNR ini sudah digabung juga dengan anggaran Natal sekolah minggu ya, sekolah minggu Natal tanggal 19 Desember. Nah, untuk Natal umum kita pengeluarannya total 14.850.000 ya, dan untuk Natal sekolah minggu pengeluarannya sebesar 3.400.000 ya. Jadi total anggaran Natal kita, Natal umum dan sekolah minggu sebesar 18 juta lebih ya. Dan puji Tuhan sudah banyak yang menabur, terima kasih sudah banyak yang menabur, dan masih ada beberapa yang belum terisi. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk menabur, masih ada kesempatannya. Terima kasih. Kemudian pengumuman selanjutnya, di minggu depan kita tetap ada ibadah seperti hari ini, jam 11 siang ibadah offline, dan juga sekolah minggu ibadah jam 11 siang
secara online ya. Dan juga ada ibadah youth di tempat ini jam 2 siang setiap hari Minggu. Oke, demikian pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Cek. Bapak Ibu, Natal ini saya jadi kenapa sih kita mesti sharing seperti ini? Saya ingat waktu kecil ketika mau ada acara gitu, ayo bawa apa dari rumah gitu. Jadi jangan dibikin pusing Natal ini. Jadi misalkan ada konsumsi itu 3 juta gitu. Oh kemarin ada nitip, Pak itu saya nitip 300 ya, oke. Kemudian konsumsi itu yang lain, saya nitip 100.000, kumpulin yang lain. Kemudian ada yang ambil bagian di keamanan, ada yang ambil di bagian acara gitu. Jadi di Natal ini perlu 3D, bukan datang, duduk, dengkur Bapak Ibu, tapi perlu doa, daya, dan dana. Kalau dananya sudah tercukupi dan tidak perlu lagi, masih diperlukan tenaga. Mau apa? Ini lihat-lihat atapnya kurang rapi, mau dicat ya bareng-bareng ke sini, perlu tenaga. Oleh tenaganya udah cukup, perlu doa, jadi jangan khawatir, yang penting bisa ngumpul nanti, sesederhana apapun, sehebat apapun, ingat Natal kita harus menghasilkan jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selalu saya akan sampaikan setelah pembicara khotbah, apa yang bisa kita bawa pulang. Nah, hari ini Pak David khotbah, Bapak Ibu mau bawa pulang apa coba? Ada kesaksian? 1, 2 mau bawa pulang apa? Oke. Saya akan awali, saya akan bawa pulang seperti ini. Andai kata tiba-tiba di Gunung Salak Bogor itu ada berita mata air manis, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Gimana Bu? Datang ya, wisata gitu ya, air manis ya. Ada berita mata air manis, apa yang akan kita lakukan? Ambil airnya pun jadi jimat gitu ya. Tinggal kitanya Bapak Ibu. Sebenarnya firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan itu more sweet than honey. Firman Tuhan itu lebih manis dari madu. Dan madu itu selalu ada di batu karang, di tempat yang sulit gitu. Kalau di madu biasanya di tempatnya di bawah, di mana-mana tempat ada. Jadi mungkin Bapak Ibu, andai kata di Gunung Salak itu ada mata air manis, tergantung kitanya. Kalau pikiran kita itu sebagai pengusaha, pasti di sana mau apa dulu? Saya akan ambil air sebanyak mungkin. Ya kalau tidak mungkin di sana ya mesti kita akan sewa truk untuk nampung air. Kita jadi pengusaha air mineral yang ada manis-manisnya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, firman Tuhan itu seperti itu Bapak Ibu. Tergantung kita mau mensiapkan diri. Kalau firman Tuhan itu adalah air manis. Ada sih mau jadi pengusaha, diecerin satu-satu. Yang kedua, apa yang akan terjadi? Pasti tempat itu akan jadi tempat ziarah dari berbagai macam. Kalau di sini itu ada firman Tuhan yang manis gitu, pasti tempat ini akan dipenuhi banyak orang. Kemudian yang berikutnya, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Bawa botol tadi, bawa botol pulang jadi jimat gitu ya. Rupa-rupanya Bapak Ibu orang Solo yang sangat menikmati firman ini. Di mana-mana bikin mintanya teh tawar keluarnya manis. Masakan aja dari gudeg dari apa semua manis di sana. Nah, kemudian bagaimana kita akan bersikap kalau di Gunung Salak hari ini ada air manis? Saya akan berkeputusan untuk tinggal di daerah itu. Amin. Kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari terus kita tetap tinggal pada firman yang manis itu yang akan memberi kehidupan. Sehingga ketika saudara mengalirkan, membagikan air yang manis itu, percayalah bahwa saudara akan menjadi sumber perhatian dan akan banyak orang yang datang untuk diberkati melalui saudara. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, seperti air yang manis, demikianlah firman Tuhan kami rasakan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Kita akan akhiri dengan satu pujian seperti air madu. Nanti ada persembahan. Oke. Persembahan dijalankan seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Amin. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap persembahan dari jemaat Tuhan. Terima kasih, dan hari ini kami bawa hidup kami ini sebagai persembahan yang terindah di hadapan Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini kami boleh belajar bahwa firman Tuhan lebih manis dari madu. Firman Tuhan adalah mata air yang manis bagi kami. Kami perlu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan mengalir atas kami yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mampukan untuk kami melakukan firman Tuhan dengan setia, sehingga berkat-berkat Tuhan itu akan datang kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar kami hidup di dalam berkat Tuhan. Karena itu pagi hari ini dalam nama Yesus kami mengubah kutuk menjadi berkat. Dan biarlah kami boleh mendapatkan mata air yang manis sekalipun kami di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mata air kehidupan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, layakkan kami untuk menerima berkat Tuhan. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami. Dan mari perkenan Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Haleluya, amin. Bagimu Tuhan seluruh hidup, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari bersaat teduh sejenak. Amin. Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati.